Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tugas buku Sohino yang pertemuan keempat. Nah, negara menurut Epicurus ini adalah merupakan hasil daripada perbuatan manusia yang diciptakan untuk menyelenggarakan kepentingan anggota-anggotanya. Masyarakat tidak merupakan realita dan tidak mempunyai dasar kehidupan sendiri. Manusialah sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat yang mempunyai dasar-dasar kehidupan yang mandiri dan yang merupakan realita. Jadi menurut Epicurus, yang hidup itu adalah individunya, yang merupakan ketuhanan ini adalah individunya. Sedangkan negara atau masyarakat adalah buatan daripada individu-individu tersebut. Jadi sama dengan benda yang mati dan merupakan suatu mekanisme, maka yang harus diutamakan adalah individunya. Kepentingan individulah yang pertama-tama harus dipenuhi, sebab individu inilah yang menciptakan negara. Oleh karena itu, karena kepentingan individu dipenuhi, ia akan menjadi kuat, dan demikian pula lah negara yang diciptakannya. Negara diciptakannya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Jadi negara hanyalah merupakan alat saja untuk dapat melangsungkan hidupnya. Dalam hal ini, menurut Epicurus, negara itu mungkin dibuat oleh manusia dengan secara sengaja atau mungkin hanya secara kebetulan saja, tetapi bagaimanapun juga negara itu mesti untuk kepentingan manusia, dan tugas negara hanyalah melayani manusia. Jadi pada hakikatnya negara adalah merupakan alat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban dan keamanan, dan untuk terselenggaranya ini orang harus menundukkan diri kepada pemerintah yang bagaimanapun bentuk dan sifatnya. Maka menurut Epicurus, tujuan negara itu selain menyelenggarakan ketertiban dan keamanan adalah menyelenggarakan kepentingan perseorangan. Jadi berarti menyelenggarakan keenakan pribadi. Tapi dijelaskan oleh Epicurus bahwa yang dimaksud dengan keenakan pribadi itu bukanlah keenakan yang bersifat materialistis. Meskipun ini kadang-kadang harus diusahakan juga, melainkan yang penting dapat keenakan yang bersifat kejiwaan atau kerohanian. Oleh karena keenakan ini sifatnya lebih langgeng atau abadi bila dibandingkan dengan keenakan yang bersifat materialistis. Telah Plato berusaha memperbaiki dengan demikian kalau kecenderungan hati orang di dalam negara dengan melalui jalan dialektikanya. Pula Aristoteles hendak mempertahankan keadaan itu dan hendak memperbaikinya dengan pengetahuan kenyataan yang sebenarnya, yaitu dengan ajaran filsafat ontologinya. Sedangkan Epicurus dengan sikap pikirannya yang tak acuh karena terpaksa memberikan penyesuaian pikiran dan pertolongan kepada keadaan yang bobrok, tanpa harapan, tanpa usaha untuk menyelamatkan diri dari keadaan-keadaan itu. Oleh karena itu, ajaran Epicurus tentang negara dan hukum hanya berkembang dan mempunyai manfaat pada saat itu saja, sedangkan untuk kemudian akan tidak mempunyai nilai sama sekali. Bahkan untuk di kemudian hari saja ajarannya itu sudah tidak mempunyai nilai sama sekali karena keadaan telah berubah sama sekali. Sedangkan ajaran Epicurus ini kiranya hanyalah khusus ditujukan untuk memperbaiki atau mengatasi kebobrokan masyarakat pada saat itu saja. Maka keadaannya tidaklah seperti mazhab filsafat yang kedua dari mazhab Yunani, yaitu mazhab kaum Stoa. Yang kelima, Zeno. Mazhab filsafat yang kedua dari zaman Yunani sebelum negara itu dilakukan oleh Romawi adalah mazhab filsafat kaum Stoa atau Stoicin. Tokohnya adalah Zeno. Dinamakan kaum Stoa karena Zeno selalu memberikan pelajaran di lorong-lorong yang banyak tonggak temboknya atau stoa, seperti halnya dengan Aristoteles. Pada waktu ia menjadi mahaguru filsafat pada perguruan tinggi filsafat di Athena, mempunyai kebiasaan memberikan pelajaran sambil berjalan kaki kemari. Maka mazhab filsafat dinamakan peripatetis. Ajaran filsafat Zeno adalah sangat berlawanan dengan ajaran Epicurus, sebab ajaran Epicurus berpokok pangkal pada manusia sebagai atom dan pandangan hidupnya yang individualistis, sedangkan kalau ajaran Zeno bersifat universalitis, dan universalismenya itu tidak hanya meliputi bangsa Yunani saja seperti diajarkan dalam filsafatnya Aristoteles, tetapi meliputi seluruh manusia dan bersifat kejiwaan, seluruh kemanusiaan. Oleh karena itu, lenyaplah perbedaan antara orang Yunani dengan orang biadab, antara orang yang merdeka dengan Buddha, dan kemudian timbullah moral yang memungkinkan terbentuknya ajaran di dunia.
di mana setiap orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai warga dunia. Karena itu, oleh kaum Stoa, orang-orang yang hidup di dalam masyarakat itu digambarkan sebagai suatu kesatuan dan yang bersifat abstrak. Maka inilah yang memungkinkan terciptanya persatuan umat manusia. Hukum yang berlaku adalah hukum alam. Hukum ini sifatnya adalah abadi dan tidak berubah-ubah. Di antara hukum alam ini adalah akal kita yang memungkinkan kita dapat mengetahui segala hal, dan inilah yang memberi kemungkinan kepada manusia untuk membentuk negara dunia. Dengan demikian, kaum Stoa menempatkan ajaran tentang hukum alam yang telah diajarkan oleh Aristoteles itu dalam pusat pikiran mereka mengenai negara dan hukum, dan sekaligus merubah arti manusia dari makhluk yang mempunyai perasaan nasional dan susila menjadi seorang akhir pikir yang abstrak dan berakal. Karena akibat daripada keadaan yang mendahului, maka praktis ajaran kaum Stoa ini bersifat dua hal, yaitu di satu pihak menggambarkan manusia yang merasa kosong di dalam masyarakat yang sedang mengalami kebobrokan, dalam arti kebobrokan sosial etis, sedang pada pihak yang lain kaum Stoa menunjukkan pula jalan keluar dari kebobrokan masyarakat serta keruntuhan negara ini dengan syarat etis minimum. Kaum Stoa dengan ajarannya yang bersifat universalistis sebenarnya ingin mengajarkan bahwa orang itu harus menyesuaikan diri dengan susunan dunia internasional, dan dengan demikian praktis mematikan alam pikir demokrasi nasional seperti yang telah diajarkan oleh Aristoteles. Bersamaan dengan ini, bangsa Romawi sedang melebarkan sayap kerajaan dunianya. Oleh karena itu, bangsa Romawi justru akan mengoper filsafat kaum Stoa ini dari bangsa Yunani sebagai barang sesuatu yang sangat berguna bagi mereka, yaitu untuk menciptakan kerajaan dunia. Maka dengan demikian sampailah kita pada zaman Romawi. Yang pertama, zaman Romawi kuno. Berbeda dengan waktu zaman Yunani, pada zaman Romawi ini ilmu pengetahuan, terutama ilmu kenegaraan, tidak dapat berkembang sedemikian rupa sehingga sungguhnya sedikit sekali pengetahuan yang kita dapatkan dari zaman ini. Tetapi orang tidaklah boleh memperkecil arti jasa-jasa dari bangsa Romawi, karena meskipun sistem ketatanegaraan tidak dituangkan dalam suatu ilmu pemikiran, melainkan ditanamkan dalam praktek ketatanegaraannya, dapat mempengaruhi sistem ketatanegaraan seluruh dunia. Meskipun bangsa Romawi dalam beberapa hal hanya mewaris saja dari kebudayaan dan peradaban bangsa Yunani, setelah negara Yunani pada tahun 1406 ditaklukkan Romawi dan kemudian dimasukkan dalam kerajaan Romawi, tetapi sangat berlainan keadaannya daripada kedua negara tersebut. Perbedaan tersebut antara lain, pada zaman Romawi ilmu pengetahuan tidak dapat berkembang dengan pesat. Hal ini disebabkan karena bangsa Romawi adalah bangsa yang lebih menitik befatkan soal-soal praktis daripada berpikir secara teoritis. Sedangkan bangsa Yunani lebih merupakan orang-orang yang suka berpikir, juga berpikir tentang negara dan hukum. Bangsa Yunani banyak menghasilkan ahli-ahli filsafat. Dengan demikian, maka konsepsi-konsepsi kenegaraan dari bangsa Romawi ini hanyalah dapat kita ketahui dari praktek-praktek ketatanegaraannya, karena memang konsepsi-konsepsi kenegaraannya selalu dilaksanakan dalam lembaga-lembaga hukum serta lembaga-lembaga kenegaraannya. Sedangkan konsepsi kenegaraan dari bangsa Yunani banyak dibukukan, dan dari sinilah kita dapat mengetahuinya. Kedua kerajaan Romawi itu dimulai dari keadaan yang terpecah belah, tetapi yang kemudian setelah melalui peperangan-peperangan, keadaan di Romawi mengalami perubahan mana yang penting dalam perubahan dari negara yang bersifat polis atau negara kota. Romawi menjadi suatu imperium yang dapat mempersatukan seluruh daerah peradaban dalam satu kerajaan. Sedangkan pada zaman Yunani, negara dimulai dengan kesatuan nasional yang kompak, tetapi akhirnya jatuh karena negara terpecah belah yang tidak dapat dikuasai lagi untuk dipersatukan kembali. Pemerintahan yang pertama kali pada zaman Romawi adalah monarki atau kerajaan yang meliputi berbagai suku bangsa. Pemerintahan monarki didampingi oleh sebuah badan perwakilan yang anggotanya hanya terdiri dari kaum patrisia atau kaum berningrat. Di dalam sistem pemerintahan yang pertama kali ini telah terlihat benih-benih demokrasi yang kemudian dapat dilaksanakan setelah raja yang terakhir diusir dari tahtanya. Pada waktu itu kemudian terjadi pertentangan antara kaum patrisia dengan kaum plebeya. Pertentangan mana kemudian dapat diselesaikan dengan sebuah undang-undang yang terkenal dengan nama Undang-Undang 12 Meja. Kemudian pemerintahannya dipegang oleh dua orang konsul yang bersama-sama dengan Dewan Pemerintahan menjalankan pemerintahan dan undang-undang.
Jadi dengan demikian negara Romawi telah mengalami perubahan jadi dari kerajaan menjadi demokrasi. Hanya saja dalam keadaan darurat, misalnya dalam keadaan bahaya, peperangan kekuasaan negara dipusatkan pada satu orang yang dinamakan diktator. Diktator ini mempunyai kekuasaan yang sangat besar dan bersifat mutlak, tetapi hanya untuk sementara waktu saja, dengan maksud supaya segala keputusan dan tindakan dapat diambil dan dilaksanakan dengan tepat. Tetapi nanti setelah keadaan menjadi normal kembali, pemerintahannya itu kembali menggunakan sistem demokrasi. Dalam keadaan darurat tadi, kekuasaan perundang-undangan dan kehakiman dipegang dan dilaksanakan oleh seorang praetor, dan yang di dalam menjalankan tugasnya itu ia harus menyesuaikan perundang-undangan dengan kebutuhan-kebutuhan baru di dalam masyarakat yang terus berkembang ke arah kemajuan, sehingga dengan demikian dapat menimbulkan jurisprudensi yang tetap dan kepastian hukum bagi warga negaranya. Di atas telah dikatakan bahwa Romawi dapat mencapai puncak perkembangan sistem ketatanegaranya menjadi suatu imperium. Di dalam stadium imperium ini, bangsa Romawi banyak yang menggunakan ajaran kaum Stoa yang diciptakan oleh Zeno sebagai dasar daripada sistem ketatanegaraannya, dan sesungguhnya bahwa ajaran dari kaum Stoa ini yang memungkinkan Romawi dapat menjadi suatu kerajaan dunia. Karena ajaran kaum Stoa tadi bersifat universalitis yang tidak terbatas pada city-state saja seperti universalismenya bangsa Yunani, tetapi universalisme dari kaum Stoa tadi meliputi seluruh dunia dan bersifat kejiwaan. Hanya saja bedanya, meskipun universalisme dari bangsa Romawi yang dipergunakan sebagai dasar adalah ajaran kaum Stoa yang juga meliputi seluruh dunia, ialah bahwa universalisme bangsa Yunani dahulu, yaitu universalisme Aristoteles, hanya meliputi polis dan bersifat ketatanegaraan. Karena universalisme dari kaum Stoa yang diciptakan oleh Zeno meliputi seluruh dunia dan bersifat kejiwaan, sedangkan universalisme dari bangsa Romawi meskipun juga meliputi seluruh dunia tetapi bersifat politis. Ketatanegaraan di atas telah disebut adanya dua hal yang menunjukkan adanya perbedaan negara antara negara Yunani dan negara Romawi, tetapi di samping itu sesungguhnya masih didapatkan perbedaan-perbedaan yang lebih bersifat prinsipal, yaitu bahwa pada zaman Yunani warga negara itu merupakan bagian daripada negara, sehingga negara demikian kewarganegaraan tidak mempunyai hak ataupun dan tidak dapat mengajukan gugatan terhadap negara. Sedangkan pada zaman Romawi, orang atau warga negara itu dipisahkan dari negara yang kedudukannya masing-masing diatur oleh hukum yang berlainan. Hubungan antara warga negara yang satu dengan yang lain diatur oleh hukum privat atau perdata, sehingga mereka merasakan adanya kepastian hukum karena persengketaan antara mereka akan diadili berdasarkan imbangan yang objektif. Sedangkan hubungan-hubungan yang menyangkut negara diatur oleh hukum publik. Jadi dengan demikian, baik individu atau warga negara maupun negara masing-masing mempunyai hak-haknya sendiri. Bangunan hukum dari bangsa Romawi yang didasarkan atas perbedaan antara hukum privat atau hukum perdata dengan hukum publik ini semata-mata adalah hasil dari pikiran yuridis yang menyebabkan negara Romawi menjadi negara yang termasyhur. Selain daripada itu, kalau bangsa Yunani adalah masih selalu mencampur adukan, dalam arti belum memisahkan antara hukum dengan kesusilaan, sehingga sifatnya kaku. Lagi pula belum memisahkan antara pengertian negara dengan pengertian masyarakat. Sedangkan kalau bangsa Romawi telah melahirkan cara berpikir yang bersifat yuridis murni. Hukum dengan kesusilaan dipisahkan benar-benar juga antara negara dengan masyarakat. Negara dipandang sebagai bentuk pengertian yang abstrak yang dapat dibedakan dengan masyarakat. Prinsip atau asas yang diciptakan oleh bangsa Romawi sehingga dapat membentuk imperium kerajaan dunia ialah suatu sistem atau cara yang dengan itu golongan kecil dapat menguasai golongan besar yang terdiri dari bangsa-bangsa asing, dan yang penting lagi pada waktu itu belum ada, ialah sistem yang bagaimanakah yang dengan sistem itu dapat mempertahankan kekuasaan untuk selama-lamanya, dan bagaimana dengan negara harus mempertahankan diri dari bahaya-bahaya yang mengancam. Bahaya itu
dapat menimbulkan perpecahan di dalam negara yang dapat membawa kehancuran. Sebagai akibat dari semakin berkembang dan meluasnya negara Romawi, maka pemerintahan tidak dapat dipimpin dan dilaksanakan secara sentral lagi. Maka usaha untuk mengatasi hal yang demikian ini, negara dibagi menjadi daerah-daerah kerajaan yang disebut provinsi, yang mempunyai pusat pemerintahan sendiri atau ibu kota, yang dipimpin oleh seseorang praetor. Dengan demikian, sistem demokrasi yang dijalankan dalam polis akan timbul kemungkinan bahwa bangsa-bangsa yang telah ditaklukkannya itu dan yang telah bergabung dengan kerajaan Romawi akan bersatu dan memberontak kepada penguasa. Maka untuk mengatasi ini, bangsa Romawi telah menemukan sistem yang tanpa menghiraukan asas-asas kesusilaan kalau mengenai kepentingan negara. Meskipun sistem ini terkenal sangat buruk, tetapi sangat bermanfaat bagi yang melaksanakannya, yaitu asas memecah belah dan menguasai, divide ad impera. Asas ini mengandung pengertian bahwa masing-masing bangsa yang telah ditaklukkan itu tidak boleh saling mengadakan perhubungan karena ikatan-ikatan yang lahir dalam perhubungan ini mungkin akan membentuk suatu kesatuan dan memberontak kepada penguasa. Maka hal yang demikian adalah sangat berbahaya. Jadi pokoknya praktek ketatanegaraan yang keras dari bangsa Romawi itu dibisarkan dengan nyata dari asas-asas kesusilaan. Jika sekiranya timbul pertalian kesusilaan dianggap membahayakan negara tidak akan segan-segan mematahkannya. Dengan demikian, maka penipuan, pengkhianatan dan sebagainya diperkenalkan asalkan tidak ditujukan untuk kepentingan negara. Praktek ketatanegaraan demikian ini nanti akan dirumuskan oleh Niccolo Machiavelli pada zaman Renaissance sebagai ajaran politiknya dalam bentuk teoritis yuridis. Setelah negara Romawi dibagi menjadi provinsi-provinsi yang dipimpin oleh seorang praetor, hukum yang berlaku diperluaskan dengan sistem baik, yaitu yang disebut jus gentum, hukum atau negara yang memuat aturan-aturan umum yang berlaku untuk semua bangsa. Aturan-aturan umum yang berlaku untuk semua bangsa. Hukum ini dianggap sebagai suatu ketentuan dari ratio yang abstrak yang sifatnya adil dan dianggap sama untuk setiap bangsa dan yang dianggap pula tidak mungkin salah. Dalam hal ini, ajaran kaum Stoa memegang peranan penting karena menyebabkan orang menjadi berpikir secara yuridis yang kemudian mencapai kesimpulan bahwa hukum alam dari pikiran yang abstrak di atas jus gentium. Maka sampailah orang pada pemikiran jus natural, hukum alam. Ini berarti bahwa filsafat dari bahasa Yunani memuat hukum alam dari kaum Stoa telah mendasari hukum Romawi. Demikianlah pandangan terhadap negara pada zaman Romawi yang ternyata di sini negara dibedakan dari masyarakat. Negara merupakan badan hukum di samping masyarakat. Negara mempunyai kepentingan dan tujuan tersendiri yang kadang-kadang dapat bertentangan dengan kepentingan dan tujuan masyarakat. Tetapi kekuasaan negara tidaklah mutlak karena kekuasaan ini didapatkan dari rakyat, dan dalam hukum privat negara dapat dituntut oleh warga negara untuk mengganti kerugian bila mana negara itu mengadakan tindakan-tindakan yang merugikan bawah negaranya. Kekuasaan rakyat yang diserahkan kepada penguasa, yaitu raja tadi, sifatnya tidak turun-temurun. Jadi setiap pengangkatan raja baru, rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada raja yang baru tadi, dan sudah itu rakyat tidak dapat mencabut kembali. Hal inilah yang memberi alasan dari penguasa untuk bertindak sebagai ditraktor, dan hal demikian memang pernah terjadi, yaitu kira-kira pada tahun 48 Julius Caesar menjadi seorang ditraktor untuk seumur hidup, yang mengakibatkan Romawi yang melawan demokrasi kemudian menjadi monarki. Tetapi sekalipun demikian, kekuasaan negara yang tertinggi tetap pada seorang rakyat yang berasal pula dari rakyat. Jadi anggapan mereka kekuasaan kaisar sama dengan kekuasaan raja. Terhadap keadaan yang demikian ini, Polybius mengatakan bahwa Romawi merupakan pemerintahan yang mempersatukan unsur-unsur demokrasi, aristokrasi, dan oligarki. Polybius ini adalah seorang ahli pemikir besar tentang negara dan hukum pada zaman Romawi. Pada umumnya, teori-teori kenegaraan pada zaman Romawi itu tidak menunjukkan buah pikiran yang asli, karena mereka dalam banyak hal hanya melanjutkan saja ajaran-ajaran dari sarjana-sarjana klasik, sarjana-sarjana dari Yunani. Bahkan sesungguhnya
Romawi merupakan ahli waris daripada Yunani, tetapi meskipun demikian ajaran-ajaran mereka itu cukup bernilai tinggi untuk dipelajari karena teori mereka ditanamkan pada praktek-praktek ketatanegaraan mereka yang besar pengaruhnya terhadap negara-negara dunia yang bekas-bekasnya masih dapat dilihat hingga dewasa. Misalnya sistem hukum mereka. Dengan demikian sampailah kita membicarakan ajaran-ajaran dari sarjana-sarjana Romawi.